Pengalamannya itu saya pertama kali keliling ya ditolak sama toko waktu menawarkan dagangan ke toko itu ditolak ya rasanya seperti itu ya. Sekarang jadi cerita lah, jadi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anji, saya pelaku UKM dari Kabupaten Kediri dengan produk saya sambal pecel merek Ratu 276 yang beralamat di Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem. Usaha saya ini berjalan sejak tahun 2014. Dulu awal-awal itu hanya kayak usaha sampingan. Soalnya dulu saya kan punya bengkel sepeda motor, terus saya punya istri jualan sambal pecel tapi dijual curah di pasar. Nah, terus setelah berjalannya waktu itu saya mempunyai ide untuk mencari perizinan. Pertama dulu ya PIRT itu. Dari situ saya melihat peluang sambal pecel ini kayaknya lebih bagus dari usaha saya yang bengkel itu. Ya akhirnya saya fokus ke sambal pecelnya ini. Pasar terutama target yang saya tuju itu di pusat oleh-oleh. Ya di pusat oleh-oleh itu aja. Kalau sambal pecel itu luas ya, soalnya itu kan oleh-oleh dari makanan khas Kediri sini kan termasuk oleh-oleh, jadi ya seperti produk yang banyak dicari. Kalau kesulitan dan hambatan tidak begitu ada ya, cuma pemasaran kita ya kadang ramai kadang sepi, ya itu aja. Pernah sekali sih itu dari jenis cabai yang saya pakai itu saya ganti jenisnya, itu ada masalah. Tapi setelah itu saya kembali ke jenis yang awal, ya sudah nggak ada masalah lagi. Saya nggak begitu mengerti jenisnya itu, memang jenisnya beda, cuma di sambalnya itu kayak ada uapnya, jadi kan nggak ada perubahan. Misalnya setiap kali saya produksi itu kan bahan-bahannya kan selalu sama, cuma ada perubahan di jenis cabai itu, ya akhirnya saya langsung ngerti kan itu yang saya rubah kan cuma itu toh. Kalau di masa yang sekarang setelah pandemi ini, 1 minggu ya, biasanya 1 minggu itu sekitar 100 kilo, kurang lebih 100 kilo. Kalau sebelum pandemi sekitar 200 kilo, bisa lebih selama 1 minggu. Pasarnya ya, kalau yang di sini kan offline, yang offline itu ya toko-toko terdekat sini-sini aja, wilayah Kediri, terus ada Kertosono, ya dekat-dekat Kediri sini aja. Cuma saya ada yang penjualan online itu ya lumayan,
Kalau yang online Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, bahkan sampai Kalimantan itu juga online juga masuk. Ada yang dari luar negeri juga bisa pakai online itu. Keunggulan sambal pecel Ratu 276 ini saya pakai kacang lokal. Terus itu saya goreng pakai sangrai. Sangrainya itu semi oven. Terus kulit arinya itu saya buang. Dan warna sambalnya itu lebih kuning, lebih merah, nggak hitam. Kalau saya inovasi itu sekitar 4-5 bulan. Bahannya sama saja sebenarnya, sama produk-produk lain itu sama aja ya. Produk utama bahan utama kacang, terus gula, terus cabai kecil, cabai besar, terus ada bawang, ada kencur, ada daun jeruk, asam jawa itu juga ada. Kemasan ada 200 gram, yang saya pasarkan di pusat oleh-oleh itu 200 gram sama 400 gram. Nanti ada yang biasanya ada yang request minta yang 100 gram, 150 atau 250 itu bisa. Kalau yang penjualan di offline itu di wilayah Kediri sini ada pusat oleh-oleh GTT, terus ada di Jalan Yosudarso Kediri, wilayah Klenteng itu sudah ada beberapa toko, ada Lim, ada Matahari, ada Mbah Kacung juga ada, LTT, yang di Patimura juga ada, Patimura LTT yang besar itu, sama Pitono juga ada. Ya, toko-toko lain juga ada. Kalau yang online itu saya pakai Shopee. Kalau yang Instagram sama Facebook juga ada, tapi yang rame yang Shopee itu ya. Kalau Shopee-nya itu tokonya Ratu 276 Kediri, alamat Shopee-nya itu. Terus kalau Instagram-nya sambal pecel Ratu 276. Tips sukses ya fokus, terus semangat gitu aja. Background saya sebenarnya malah di mekanik, di bengkel sebenarnya. Saya nggak ada keahlian di sambal pecel itu nggak ada, ya cuma akhirnya dari pemerintah sering mengadakan pelatihan itu, ya saya semakin mendalami di sambal pecel ini. Ya kalau dibandingkan di bengkel saya lebih enak di sambal pecel ini, soalnya pemasarannya kan bisa meluas. Kalau saya masih di bengkel ya mungkin masih di sini saja kan, tidak bisa, pengembangannya kurang. Pengalamannya itu saya pertama kali keliling ya ditolak sama toko, waktu menawarkan dagangan ke toko itu ditolak. Ya rasanya seperti itu ya, sekarang jadi cerita lah, jadi kenangan. Ya pertama kali saya ditolak, nanti beberapa minggu atau berapa bulan sambil saya memperbaiki, ini kok ditolak kenapa, itu saya perbaiki. Nah akhirnya sampai 2 kali apa 3 kali itu bisa diterima. Mungkin ya memang kemasannya yang pertama saya ditolak itu kurang bagus atau kurang menarik lah, saya perbaiki. Untuk sekarang saya masih ada 1 orang, tapi saya bantu sama istri juga. Sebelum pandemi dulu ada 3 orang, 5 orang bersama saya sama istri. Motivasinya untuk memulai ya harus memulai. Jadi ada peluang, kita nggak tahu basic kita itu dari apa, tapi kalau kita melihat ada peluang di depan mata, ada kesempatan, ya harus kita lakukan. Terima kasih untuk kunjungannya dari para media, dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.